Bapa Surgawi, kami berterima kasih untuk pagi hari ini, kesempatan yang indah yang Tuhan berikan untuk kami memuji, memuliakan nama-Mu. Kami juga mau dibekali dengan kebenaran firman-Mu pada bulan Juni di mana GBI secara nasional memperingati sebagai bulan keluarga, dan biarlah Tuhan menolong kami supaya kami bisa membenahi keluarga kami masing-masing. Kami mengucap syukur untuk firman yang Tuhan sudah siapkan pada pagi hari ini untuk setiap kami, dan biarlah kami bisa melakukan kebenaran firman-Mu dengan kuasa Roh Kudus. Pengurapan-Mu atas hamba-Mu dan kami semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Selamat pagi Bapak, Ibu dan Saudara semuanya. Shalom. Terima kasih Pak Yosi, Bu Laura untuk kesempatan yang diberikan. Saudara, seperti tadi sudah disampaikan, tanggal 7, 8, dan 9 yang lalu kita mengadakan konferensi pelayanan keluarga dan konferensi pelayan Tuhan. Kebetulan bertempat di Bandung, di tempat yang saya gembalakan, dan Pak Yosi Mesa menjadi ketua panitia. Ini sungguh memberkati kita sekalian karena kira-kira hampir 700 orang ya yang hadir, dan itu seminarnya dari pagi sampai sore, saudara. 3 hari, pagi, sore, pagi sampai sore, pagi sampai sore. Dan memang orang harus cuti untuk bekerja dan khusus hadir di dalam setiap pertemuan. Sebetulnya saya mau sarankan saudara setiap tahun setidaknya mengikuti sebuah seminar beberapa hari supaya kita bisa di training terus, di upgrade terus dalam kerohanian untuk makin bertumbuh di dalam Tuhan. Dan salah satu concern kita adalah tentang pentingnya pelayanan keluarga. Karena itu pada hari ini saya juga akan menyampaikan firman tentang peran orang tua dalam membentuk generasi unggul. Mari kita akan baca Alkitab bersama dari Maleakhi pasal 4 ayat 5 dan ayat 6. Demikian firman Tuhan. Maleakhi 4 ayat 5 dan ayat 6. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapa-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Alkitab berkata, kalau kita tidak mau mengalami pukulan Tuhan, kutuk Tuhan, kesialan di dalam kehidupan kita, mesti ada pemulihan antara orang tua dan anak. Hati bapa kembali kepada anak dan hati anak kembali kepada bapa. Keluarga yang hancur akan menyebabkan banyak masalah dalam kehidupan, tapi keluarga yang dipulihkan itu akan menyebabkan keluarga menjadi kokoh. Amin. Nah saudara sekalian, Alkitab tadi berkata hati bapa. Kenapa faktor bapa sangat ditekankan? Pada umumnya rumah itu yang ngatur keluarga, yang mendidik anak kan ibu. Kenapa bapa yang ditekankan? Sebetulnya kalau kita baca dalam Ulangan pasal 6 tentang perintah Tuhan kepada orang tua untuk mendidik anak, yang dikasih perintah itu bapak, bukan ibu. Bapak dapat perintah, ibu membantu bapak untuk menciptakan keluarga yang harmonis. Tetapi peran bapak ini sangat penting. Keluarga itu stabil kalau bapak hidup benar. Keluarga kacau kalau bapaknya juga ngaco. Bapak yang takut akan Tuhan, punya kerohanian yang baik, itu menyebabkan keluarga menjadi tertib. Ada hamba Tuhan bilang gini, dalam satu keluarga kalau bapaknya itu rohani, kemungkinan anaknya juga jadi anak yang rohani 70%. Tapi kalau dalam keluarga cuma ibunya saja yang rohani, tapi bapaknya duniawi, kemungkinan anaknya rohani cuma 30%. Nah saudara, seandainya ini benar, maka betapa pentingnya peranan bapa di dalam kehidupan keluarga. Ketiadaan peran bapa menimbulkan masalah dalam keluarga dan masyarakat. Saya membaca sebuah penelitian dari John Hopkins University
bahwa gadis remaja yang hidup tanpa keluarga, tanpa ayah, jadi gadis remaja ini tidak punya ayah, maksudnya papanya sudah meninggalkan rumah itu, 60% cenderung melakukan hubungan seks sebelum menikah dibandingkan mereka yang hidup dalam keluarga yang lengkap. Kenapa? Karena seorang anak perempuan membutuhkan figur seorang pria yang mengasihi. Dan ketika dia tidak memiliki itu, dia akan mencari pada pria lain temannya. Dan orang masa kini menganggap bahwa cinta sejati adalah seks. Sehingga akibatnya terjadi eksploitasi. Padahal cinta sejati bukan masalah seksual, tetapi bagaimana relasi orang tua, bapak dengan anaknya. Ada satu penelitian lain, studi terhadap 39 gadis anoreksia nervosa, yaitu penyakit tidak teratur makan. Nggak ada gairah makan, sampai kurus kering, seperti tinggal tulang dibungkus dengan kulit. Ternyata dari 39 orang yang mengalami masalah ini, 36 itu ditemukan tidak punya hubungan yang dekat dengan ayahnya, bukan dengan ibunya. Jadi peranan bapak sangat vital. Penelitian yang lain dilakukan oleh Dr. Arman Nicoli, dia menyebutkan ini, ketidakhadiran bapak secara fisik atau secara emosional akan mengakibatkan 4 hal ini. Tidak hadir secara fisik, bapaknya sudah meninggalkan rumah, atau ketidakhadiran secara emosional, bapaknya ada di rumah, tapi sibuk sendiri, nggak mau ngurusin keluarga. Yang pertama, ini akan mengakibatkan rendahnya visi dan motivasi untuk mencapai sesuatu. Anaknya nggak punya cita-cita, anaknya nggak punya mimpi besar, tidak termotivasi untuk melakukan sesuatu yang besar dalam kehidupan. Yang kedua, rendahnya nilai hidup. Mereka akan mengejar kenikmatan sesaat, tetapi mereka tidak memikirkan akibatnya. Yang penting enak, yang penting senang. Free sex, akibatnya hamil di luar nikah baru bingung. Dan ini terjadi karena rendahnya nilai moral karena ketiadaan hubungan dengan bapak. Yang ketiga, rendahnya gambar diri. Biasanya kalau bapak tidak punya peran, maka banyak anak-anak yang minder. Dan dia berusaha menutupi rasa rendah dirinya dengan sesuatu yang overacting, menarik perhatian orang, bikin gara-gara, bikin ribut. Sebetulnya karena dia di dalam dirinya merasa begitu kosong. Dan yang keempat, ketidakhadiran bapak menyebabkan tingginya angka kenakalan karena pengaruh kelompok. Jadi 3 rendah, tidak ada visi motivasi, tidak ada nilai hidup, tidak ada gambar diri. 1 tinggi, sayang yang tingginya ini malah yang jelek, kenakalan remaja. Kenakalan karena dipengaruhi oleh lingkungan yang tidak baik. Nah saudara sekalian, berdasarkan beberapa survei ini kita lihat betapa pentingnya bapak. Bahkan dibantu oleh ibu dalam mendidik seorang anak. Saya percaya kita semua punya tanggung jawab di dalam kehidupan ini. Saya pun punya tanggung jawab pekerjaan, pelayanan, menggembalakan jemaat, memimpin sekolah teologi, dan pelayanan-pelayanan yang lain. Tetapi kita tidak boleh lupa, kita juga punya tanggung jawab keluarga. Saya punya 1 istri, 3 orang anak, wanita yang sekarang beranjak dewasa. Itu juga ada pergumulannya masing-masing. Waktu belum punya anak pergumulannya beda. Punya anak 1 beda. Anak jadi 3 beda lagi pergumulannya. Anak lagi sekolah pergumulannya beda. Sekarang udah gede juga ada pergumulan juga saudara. Anak udah kawin juga ada juga pergumulan. Jadi setiap stage tahapan kehidupan itu ada pergumulan masing-masing. Dan kita ini seringkali menjadi bingung dengan apa yang ada. Karena setiap stage dalam kehidupan itu sesuatu yang baru buat kita. Nah karena itu kita perlu diperlengkapi dengan firman Tuhan. Bagaimana kita mengemban tanggung jawab dalam bidang pekerjaan, pelayanan, tapi terutama juga dalam bidang keluarga. Ada beberapa hal yang saya mau sampaikan. Peran kita sebagai orang tua untuk membentuk generasi unggul. Yang pertama, kalau kita ingin anak-anak kita menjadi generasi unggul, maka hal yang terpenting adalah
Suami dan istri harus saling mengasihi. Kenapa suami dan istri harus saling mengasihi? Merupakan hal yang paling penting. Karena perlakuan suami kepada istri itu akan dilihat oleh anak. Dan akibatnya itu akan menjadi model bagi mereka untuk kehidupan pada masa yang akan datang. Mereka akan mencontoh bagaimana ayah dan ibunya hidup. Kenapa anak-anak seringkali setelah menikah bertengkar dengan istrinya? Karena dia suka lihat model orang tuanya juga begitu. Kita itu tanpa sadar jadi modeling, contoh buat generasi penerus. Jadi betapa pentingnya kita memainkan peranan yang baik sebagai model yang dapat diteladani oleh orang-orang setelah kita. Karena kita harus ingat satu hal ini. Anak itu bukan pendengar yang baik, tapi dia adalah peniru yang baik. Anak sekarang kalau diomongin gak suka denger. Lagi dinasehati begini, bisa ditinggal masuk kamar, ditutup, dikunci pintunya. Waduh, mama bisa ngamuk saudara. Tapi ingat, anak itu memang gitu. Dia itu gak tahan dikhotbahin panjang-panjang. Itu sebabnya kalau khotbah di kebaktian remaja pemuda, khotbahnya lebih singkat daripada kebaktian umum. Anak sekarang itu kan, waduh, susah kalau diomongin panjang-panjang. Yang penting langsung to the point, itu masuk intinya begitu. Nah, jadi anak walaupun bukan pendengar yang baik, dia peniru yang baik. Dia lihat papa mamanya. Oh, papa gak bisa bilang gini sambil ngerokok. Nak, kamu udah gede jangan ngerokok ya seperti papa ya. Gak mempan itu saudara. Karena dia tidak dengar apa yang diucapkan Bapak, dia lihat apa yang dilakukan oleh Bapak. Teladan lebih penting dari kata-kata. Saudara, karena itu mari kita hidup di dalam keteladanan bagi anak-anak kita. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun dia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Ayo kalau hari-hari ini ada suami istri yang suka cekcok, bertengkar dan sebagainya, kita berdamailah. Udah jangan pertahankan ego masing-masing, namanya keluarga pasti ada cekcoknya, pasti ada masalahnya, tapi sudahlah. Orang yang pikirannya dewasa mengupayakan perdamaian. Orang yang pikirannya kekanak-kanakan mempertahankan ego. Ngapain ego kita pertahankan? Anak-anak kita lihat contoh yang jelek. Ayo kita berdamai. Ya, kalau tadi malam masih ada yang ribut, pulang kebaktian ini, sorongkan tanganmu, ayo kita berdamai. Sehingga pulang damai sejahtera mengalir dalam kehidupan keluarga. Dan saya yakin anak juga senang lihat orang tuanya berdamai. Amin saudara. Yang kedua, apa peran kita sebagai orang tua untuk membentuk generasi unggul? Kita harus memenuhi kebutuhan anak. Sebab tidak memelihara keluarga itu lebih jelek dari orang kafir. 1 Timotius 5 ayat 8 berkata demikian. Tetapi jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Walaupun kita suka ke gereja, tapi kalau kita tidak mencukupi kebutuhan keluarga termasuk anak-anak kita, kita lebih buruk dari orang murtad, kita lebih buruk dari orang kafir. Karena terutama ayah punya tugas bekerja mencari nafkah untuk membiayai kebutuhan keluarga. Saudara, memang kita tidak bisa mengganti kasih hanya dengan materi semata. Tapi bagaimanapun juga kecukupan untuk hal-hal dasar itu sesuatu yang sangat dibutuhkan. Karena kata kunci yang penting di sini adalah cukup, bukan kurang atau berlebih-lebihan. Orang yang dimanjakan dengan uang apa saja diiyakan, itu juga bisa merusak anak, saudara. Tapi kalau dia cukup dengan apa yang ada, maka dia akan bertumbuh dengan sehat. Anak-anak juga harus diajar nilai-nilai ini, bekerja dan menunggu untuk mendapat sesuatu. Anak saya itu waktu masih kecil begini, kalau kita pergi ke mall, jalan-jalan ke toko, mintanya banyak saudara, maunya banyak.
Lihat boneka, pengen boneka. Lihat mainan yang lain, pengen, saudara. Tapi kita kan tiap dari kecil mereka itu diajar dikasih uang mingguan, saudara. Jadi ada uang mingguan, mereka harus catat pemasukan berapa, pengeluaran berapa, ya. Misalnya terima 100.000 dari papa mama, perpuluhan 10.000, 90.000-nya mereka kelola sendiri dalam minggu itu. Nah, jadi saya ketika mereka mulai minta ini, dia bilang, boleh, saya bilang. Ambil aja dari uang kamu. Oh enggak mau, katanya. Kenapa? Kalau uang papa enak saudara dikeluarinya. Uang sendiri kagak mau, begitu. Nah kita mendingan kita tambahin nih, kamu nabung dulu ya. Nanti kalau mau nabung, kamu mau beli apa saja boleh. Biasanya anak itu kalau mesti mengeluarkan uangnya sendiri, mikirnya panjang, lama saudara sekalian. Dilihat boneka, bolak-balik, mau enggak. Sampai kadang-kadang kita enggak tega, udahlah belilah. Papa aja yang bayarin, tapi kadang-kadang anak udah enggak sayang. Tapi kalau dia minta langsung dikasih, waduh, dia itu akhirnya pikir cari uang itu sesuatu yang mudah dan gampang. Jadi kita perlu ajar nilai, anak-anak harus bekerja menunggu untuk mendapat sesuatu, tidak boleh konsumtif, materialistis, tapi menguasai diri. Saya ingat saudara waktu anak saya kedua itu masih SMA, kelas 1 kalau nggak salah. Satu kali dia itu ngomong sama saya, Pi tolong belikan smartphone dong Pi. Wah teman-teman saya udah smartphone semua. Ini kadang-kadang anak-anak kita juga dirusak gara-gara lingkungan teman-temannya. Padahal dia nggak terlalu perlu. Waktu yang lalu saudara HP saya itu bukan yang tipis seperti ini. Yang masih gede, yang lempar anjing-anjingnya mati itu saudara. Saya bilang kamu mau pakai smartphone hebat-hebat papi aja. Masih gede nih, selama masih bisa dipakai, nggak rusak dipakai aja. Ngapain kamu cari duit juga belum? Oh tapi kan teman saya begini begitu. Saya belum belikan saudara. Satu kali di sekolahnya itu diadakan acara live in. Live in itu adalah pergi bersama-sama ke sebuah desa. Lalu anak-anak itu ditempatkan di rumah-rumah penduduk. Ada guru-guru yang mengawasi tentu. Nah kebetulan dia nginep di daerah Kuningan. Di rumah yang sangat sederhana, lalu pekerjaan orang itu tukang jual sate kalau saya tidak salah. Jadi dalam pelajaran live in itu gurunya mengajar, kamu mesti bantuin orang tua atau orang yang di mana kamu tinggali. Jadi pagi-pagi dia bangun harus bikin tusuk sate saudara-saudara. Dan tangannya waduh sampai ada yang berdarah karena salah motongnya. Lalu kemudian masukin dagingnya satu-satu. Dan akhirnya setelah sore dikasih uang 1.000 rupiah. Lalu waktu pulang, dia udah gak pernah ngomong soal HP saudara sekalian. Dia malah ngomong, Pi ternyata cari uang itu susah ya. Saya itu kan bantuin dari pagi sampai sore, cuma 1.000 perak. Mana bisa beli handphone katanya. Lah makanya saya bilang. Terus ada Pi, apa? Anak yang jual sate itu, begini waktu saya makan siang, kan dikasih makan sama dia, makan sate. Tapi dari rumah takut gak doyan, saya udah dibawain sama mami abon. Jadi saya makan sama abon, anaknya masih kecil tuh, anak tukang sate liatin aja. Mau cobain, begitu cobain, wah enak. Seumur hidup belum pernah makan abon. Waduh, jadi akhirnya ya udah buat kamu semuanya. Dia malah ganti, boleh gak Pi saya beli abon, saya mau kirim ke Kuningan, itu untuk anak. Dia tidak ngomong lagi soal HP, saudara-saudara. Kenapa? Karena ada nilai-nilai yang kita ajarkan kepada dia. Kalau tidak, keinginan anak itu gak ada habis-habisnya. Kadang-kadang kita orang tua juga kan konsumtif tuh. Datang, masuk ke mall, lihat baju, waduh bagus ya, udah mau beli. Saudara, padahal di rumah baju baru itu ada beberapa yang belum dipakai malah. Coba, terutama ibu-ibu ya, kalau lihat diskon 70%, waduh bajunya bagus banget, waduh udah mau ambil, udah coba, udah mau cocok dan sebagainya. Saya kasih resep sedikit, boleh beli baju itu, tapi keluar dulu dari toko tersebut, muter-muter aja, lihat-lihat yang lain di mall tersebut. 15 menit aja saudara sekalian, nafsu kita beli baju tadi udah hilang loh. Karena kalau kita di sana pasti akan keluar duit tuh saudara.
Tapi udah penyegaran dulu, jalan-jalan. Waktu 10-15 menit jalan-jalan. Rasanya nggak terlalu bagus, rasanya nggak terlalu penting. Dan kita bisa menguasai diri. Lah kalau orang tuanya kagak bisa menguasai diri, gimana anaknya bisa? Kan banyak wanita kuat perkasa kalau di mall. Berjalan tidak lelah, berlari tidak lemah. Karena ada kekuatan seperti pada burung Raja Wali. 3 kantong kresek di tangan kiri, 5 kantong kresek di tangan kanan. Wah, luar biasa menjadi wanita perkasa, saudara-saudara. Luar biasa. Bahkan kalau suami berkata, jangan boros dong mam, uang kita akan terbatas. Tenang Pak, burung di udara Tuhan pelihara, apalagi kita orang percaya. Lah kalau gini kan gimana kita bisa jadi teladan buat anak. Jadi yang pertama, suami istri harus saling mengasihi. Kedua, kita harus memenuhi kebutuhan anak sambil mengajar supaya anak tidak konsumtif, tapi mereka juga hidup berpada dengan apa yang ada, merasa cukup dengan berkat Tuhan. Yang ketiga, orang tua punya peran penting untuk membimbing anak takut akan Tuhan. Dalam Efesus pasal 6 ayat 4 dikatakan, dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Kembali dikatakan, hai bapak-bapak, bukan ibu-ibu loh saudara. Jadi bapak-bapak gak bisa bilang, pokoknya urusan anak, kamu aja istri yang ngatur. Kalau nilai ulangan di sekolah jelek, suami marah-marahin istri. Kamu itu didiknya gak benar, gak bisa. Karena tanggung jawab utama yang Alkitab ajarkan adalah bapak mengatur, mendidik anaknya. Dalam ajaran itu apa? Nasihat-nasihat yang berasal dari firman yang kita kasih tahu kepada mereka. Saudara, ada pengajaran firman, ada nasihat yang kita berikan agar mereka cinta kepada Tuhan. Sehingga seperti Yosua, dia bilang, aku dan seisi keluargaku kami akan beribadah kepada Tuhan. Lalu selain cinta Tuhan, punya karakter ilahi. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri muncul di dalam kehidupan anak. Dan anak itu nggak bisa diomongi sekali, harus dilakukan berulang-ulang. Ajarkan berulang-ulang, itu yang dikatakan di dalam Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai ayat 7. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Membicarakannya apabila engkau duduk di rumah, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Anak sekarang diajari, diomongi sekali apa bisa? Nak belajar, iya mah, langsung belajar. Apa kira-kira begitu? Nak jangan nonton TV terus, mandi. Iya mah, dia langsung matikan TV, dia langsung mandi. Ada anaknya yang model begitu? Mana ada saudara? Nak belajar, nanggung lagi nonton TV. Nak belajar, filmnya ganti lebih bagus. Nak belajar, sebentar lagi. Sampai akhirnya tanduk ibu udah keluar. Nak belajar, baru anaknya belajar. Jadi ngomongin anak itu memang mesti berulang-ulang. Ngomong sekali nggak bisa, mesti 4-5 kali. Nah kesalahan ibu-ibu seringkali menganggap suaminya adalah anak yang paling besar. Jadi kalau ngomong sama suami juga berulang-ulang, begitu saudara. Nah padahal yang mesti diomong berulang-ulang itu kepada anak, bukan kepada suami, saudara. Suami diomongin berulang-ulang, lama-lama jadi kesel juga. Karena itu mari kita mendidik anak-anak supaya hidup takut akan Tuhan. Kalau Bapak Ibu suka doa di rumah, baca Alkitab, mengajak anak-anak, nular itu. Tapi kalau kita tidak pernah melakukannya, bagaimana kita bisa mengajak anak-anak untuk hidup takut akan Tuhan? Yuk pulang dari tempat ini, ambil waktu kesepakatan. Suami istri berhenti bertengkar. Suami istri mulai doa bersama. Yang paling simpel, lagi mau makan aja berdoa saudara. Yuk kita doa bersama, bapak mimpin, anak juga suruh hadir. Jangan makan sendiri, doa masing-masing. Doa bareng-bareng. Bapak jadi pembawa doa. Kalau udah bapak biasa doa, ibu sekarang doa. Nanti anak doa. Nah kalau sudah biasa makan
Didoakan dulu, lama-lama nanti mesbah keluarga lebih gampang, saudara. Sehingga anak-anak akan hidup takut akan Tuhan. Nah yang keempat, saudara, apa peran orang tua untuk membentuk generasi unggul? Yang keempat, kita harus mempraktekkan 5 bahasa kasih. Saya membaca buku dari Dr. Gary Chapman, dia membuat sebuah buku yang kemudian menjadi bestseller internasional, yaitu The 5 Love Languages, 5 bahasa kasih. Nah, kasih itu tidak boleh disimpan dalam hati, tapi harus diutarakan. Melalui apa? Pertama, lewat kata-kata kasih. Words of affirmation. Ada kata-kata kasih yang keluar. Kalau tiap hari anak dikatain, anak bodoh, anak tolol, dia akan tertekan. Tapi kalau kita bilang, anakku, kamu pasti dipakai Tuhan. Nilai kamu pasti akan lebih bagus. Walaupun anak kita nilainya jelek terus, nilai 2, nilai 3, tetap elus-elus kepalanya. Oh anakku, walaupun nilaimu jelek, aku tetap mengasihi engkau. Oh anakku, betapa bodohnya engkau. Tapi aku akan berdoa supaya engkau jadi anak yang cerdas. Jadi kata-kata kasih, kata-kata penguatan itu sangat penting. Suami juga suka memuji istri. Istri itu kan senang kalau dipuji. Kalau dicaci maki nggak suka. Karena itu belajar memuji. Nah saya ingat satu kali ada cerita, ada orang Hindu dari India jadi Kristen. Setelah setahun mereka ke gereja, satu kali habis kebaktian ada acara ramah tamah, ada kue dan sebagainya. Mereka mulai makan, nah pendetanya kemudian lihat si ibu India ini lalu tanya, Bu setelah jadi Kristen setahun ada perubahan tidak pada suami? Ada Pak Pendeta, apa perubahannya? Dulu dia suka muji-muji saya, sekarang dia nggak pernah muji saya. Loh apa nggak kebalik, mestinya dulu nggak pernah muji sekarang muji? Ya itu Pak. Oh suami ibu di mana? Tuh sebelah sana Pak lagi ngambil kue. Pendeta langsung mendekati, Pak bagaimana Pak setelah setahun jadi Kristen ada perubahan? Apa Bapak masih suka muji-muji ibu seperti dulu? Dia bilang, wah Pak Pendeta memang sebelum Kristen saya suka puji-puji istri saya. Tapi setelah saya jadi Kristen nggak pernah lagi. Loh kok begitu? Terbalik itu Pak. Sebab saya baca Alkitab Pak. Lalu di Alkitab saya temukan sebuah ayat yang berkata, jangan berdusta. Sejak itu saya tidak pernah puji istri saya. Loh, maksudnya gimana Pak? Dulu kan kalau dia masak, waduh masakannya enak, pada asinnya luar biasa. Saya cuma nyenengin dia doang. Kamu cantik padahal jelek. Jadi sekarang setelah temukan jangan berdusta, saya nggak pernah puji istri saya. Wah rupanya ini salah penafsiran ayat saudara sekalian. Karena bagaimanapun juga di dalam keluarga mesti ada kata-kata kasih. Yang kedua mesti ada perbuatan kasih. Kasih kadang-kadang tidak harus selalu diucapkan setiap hari, tapi lebih banyak ditunjukkan dalam perbuatan. Bagaimana istri sungguh mengasihi suaminya, rumahnya rapi, saudara. Rumahnya teratur, tertib, bersih, tempat tidur rapi, ada makanan yang tersedia. Itu lebih penting daripada tiap hari istri ngomong, Pap, I love you ya, I love you. Nggak pernah masak buat suami, I love you, I love you. Baju nggak pernah dicuciin. Ya percuma saudara sekalian, I love you-nya boleh sering, tapi tunjukkan kasih di dalam perbuatan. Saudara, saya baca Alkitab dan dikatakan pada waktu Yesus bangkit dari antara orang mati, murid-murid melihat kubur yang kosong, tidak melihat Yesus, yang dilihat hanya kain kafan dan kain penutup kepala yang sudah tergulung rapi. Saudara, bayangkan. Yesus bangun, bukan bangun tidur ini, bangkit dari kematian aja masih rapi-rapi loh saudara sekalian. Waduh, bangkit dari mati, dia masih gulung semuanya, ditata dengan baik. Berarti ciri murid Yesus, kamar tidurnya rapi. Yang kamar tidur masih berantakan, belum murid Yesus saudara sekalian. Yesus bangkit aja udah rapi-rapi, masa kita tidak? Perbuatan kasih, acts of service. Yang ketiga, pemberian kasih. Cinta itu dinyatakan dalam pemberian. Pulang dari luar kota, kasih oleh-oleh buat istri, buat anak. Nak nih mainan buat kamu ya.
Nih nak, ada jam tangan bagus nih. Waduh, seneng anaknya. Dia merasa dicintai, diperhatikan oleh orang tua. Jangankan anak istri aja seneng dikasih oleh-oleh. Ya, dikasih makanan aja seneng. Apalagi kalau dikasih sesuatu yang berharga. Mam, saya pulang dari Surabaya, saya bawa oleh-oleh. Tapi kecil ya. Begitu dibuka berlian, kan luar biasa saudara sekalian. Ada haleluya ibu-ibu. Yang keempat saudara, sentuhan kasih. Touch. Yesus melihat anak-anak kecil. Dia menumpangkan tangan atasnya, memberkati mereka. Disentuh, dikasihi. Tepuk-tepuk pundaknya, rangkul dia. Saudara, pelukan itu membuat hati menjadi tentram. Karena pada waktu kita memeluk anggota keluarga kita, ada hormon namanya oksitoksin yang akan lebih banyak berproduksi. Dan hormon ini, oksitoksin, membuat hati itu lebih lega, lebih bahagia. Pernah nonton film Teletubbies? Apa yang paling menarik di sana? Berpelukan. Daripada bertinju lebih baik berpelukan. Pulang dari sini, tolong Teletubbies ya. Jadi ingat, jemaat GBI Petamburan mulai dari suami istri belajar jadi Teletubbies. Haleluya. Saya jamin anak-anak melihat papa mamanya pakai jurus Teletubbies lebih suka daripada lihat papa mama pakai jurus kungfu. Percayalah saudara sekalian. Kalau lihat jurus kungfu nggak suka dia. Tapi kalau Teletubbies dia akan bersuka cita. Itu sentuhan. Yang kelima, quality time. Waktu yang berkualitas. Kasih bagi seorang anak selalu dieja menjadi waktu. Beri waktu yang berharga bagi anak. Itulah apa yang kita bisa lakukan supaya anak-anak kita menjadi generasi unggul. Dan yang kelima, yang terakhir, apa yang kita harus lakukan pada masa kini terutama. Kita harus melengkapi diri untuk mendidik generasi digital. Saudara, kita sedang hidup dalam dunia yang sedang berubah begitu cepat karena perkembangan teknologi. Generasi masa kini usia 6 sampai 21 tahun itu disebut sebagai generasi Z. Di atas itu usianya 22 sampai 35 tahun disebut sebagai generasi Y, Y atau milenial. Dan cirinya ada mirip-mirip. Generasi ini adalah generasi yang sangat connect, terhubung dengan internet. Karena itu generasi ini disebut sebagai generasi netizen atau internet citizen, warga negara internet. Kalau sekarang kafe nggak ada colokan listriknya, nggak ada free wifi-nya, nggak laku loh saudara sekalian. Orang saudara saya perhatikan, kalau dulu ya kita misalnya saya pergi sama rombongan ke luar negeri lah. Jadi kan HP kita yang Indonesia dimatiin nih, baru nyala, baru terhubung kalau ada wifi. Orang Indonesia itu paling seneng cari bukan wifi sebetulnya, free wifi gitu ya. Mesti ada free di depannya saudara sekalian. Begitu masuk hotel yang ditanya bukan kunci kamar, ada wifi enggak ya? Ini generasi yang memang berbeda dengan generasi-generasi yang sebelumnya. Kita ingin terus terhubung melalui internet dan biasanya itu bisa kita akses melalui handheld, sesuatu yang kita pegang di smartphone kita. Lama-lama anak-anak akhirnya bisa keranjingan game, sosial media, browsing, dan lupa waktu. Sehingga kita sebagai orang tua harus mengarahkannya. Ada sebuah riset yang menunjukkan hal yang paling mempengaruhi anak usia 13 sampai 19 tahun pada tahun 1960-an adalah keluarga. Tapi hal yang paling mempengaruhi anak pada tahun 1980-an adalah teman. Tapi abad 21, hal yang paling mempengaruhi anak adalah media. Tahukah saudara bahwa Indonesia adalah pengguna Facebook kedua terbanyak di dunia dan pengguna Twitter nomor 1 terbanyak di dunia. Anak-anak kita itu sudah keranjingan dengan sosial media. Karena itu kita harus melakukan kewaspadaan. Jangan nggak tahu sama sekali soal ini. Karena ada bahaya kalau anak-anak dibiarkan tanpa awasan di bidang media. Apa saja yang kita harus waspadai? Games
Kadang-kadang ada games online yang menyita waktu, membuat anak-anak menjadi kurang belajar, nilainya merosot. Ada games kekerasan, pukul-pukulan, kebut-kebutan. Kadang-kadang ngebut nabrak orang, nggak apa-apa. Karena apa? Karena namanya juga cuma dunia maya. Tapi di dunia yang beneran, wah anak remaja ngebut, nabrak orang. Orang mati betulan, saudara, masuk penjara. Nah ini kita harus hindarkan. Apalagi banyak games online yang sebetulnya judi. Judi dengan cara terselubung. Ini bahaya. Kemudian kita harus waspada, jangan sampai anak-anak kecanduan dunia maya. Sehingga kurang bersosialisasi dengan yang lain. Pulang sekolah, masuk kamar, internet aja terus. Kalau sama yang lain itu kuper jadinya. Dorong anak-anak kita untuk bergaul, berolahraga. Jangan cuma olahraganya di internet, saudara. Main badminton main kelereng, zaman dulu ya. Pokoknya main apalah kira-kira yang jangan cuma internet terus, saudara. Pergi ke gereja dan melayani. Ya, senang kalau anak-anak remaja kita bisa melayani Tuhan di gereja. Itu sesuatu yang baik. Nah berikutnya, waspadai pornografi. Karena ini sekarang merupakan wabah yang sangat merusak. Dalam satu penelitian ditunjukkan bahwa orang yang suka kecanduan pornografi, saraf otaknya menjadi rusak. Dan kerusakannya sama parah dengan orang yang kecanduan narkoba. Malah kalau orang kecanduan narkoba, kalau lagi sakau kelihatan. Oh dia terikat narkoba. Orang terikat pornografi seringkali tidak kelihatan. Kalau kelihatan bisa ditolong, kalau tidak kelihatan siapa yang bisa menolong? Karena itu seperti Pak Yosi tadi katakan, bahwa orang yang kecanduan pornografi sekarang udah disebut narkolema, narkoba lewat mata. Waduh ini bahaya sekali saudara. Kita perlu beri filter di komputer supaya konten-konten pornografi itu tidak bisa diakses. Tapi terutama kita perlu beri nasihat kepada anak-anak. Apa yang boleh ditonton, apa yang tidak boleh ditonton. Bapak-bapak jangan hanya sibuk sendiri, cari duit dan sebagainya. Dan anak kita terlantar dan diserang habis-habisan oleh iblis. Kita juga harus waspada terhadap penyalahgunaan data. Kasih tahu kepada anak, jangan beri data penting di sosial media. Kadang-kadang ditunjukin nama papa saya, mama, alamat, nomor telepon, segala macam sudah di ini. Lalu kartu-kartu apa ceklek di foto, kartu kredit malah ceklek saudara. Waduh bahaya. Lalu kemudian kita mau berlibur ke Jepang 10 hari. Wah maling datang saudara sekalian. Ini kan kasih tahu kepada seluruh dunia. Kasih tahu jangan add atau accept orang yang tidak dikenal. Apalagi kalau diajak ketemu. Kan dalam pertemanan lewat Facebook dan sebagainya bisa diklik add jadi teman. Lah kadang-kadang kalau udah jadi teman-teman kopi darat nih saudara ketemu. Dan berapa banyak kasus perkosaan, kasus pembunuhan terjadi hanya dengan ketemu sekali dengan orang yang sudah jadi friend, suka chat di media sosial. Dan dia sebetulnya tidak terlalu kenal orang itu. Tapi ini cantik, ini cakep, gampang sekarang saudara. Itu aplikasi yang gemuk bisa jadi kurus loh fotonya saudara. Ya, ada orang jelek banget tapi kalau di Facebook dia pakai foto artis. Waduh, jadi orang cakep banget. Malah laki-laki bisa pakai foto perempuan di sana saudara. Mana ada yang tahu. Sekarang dengan aplikasi gampang. Wajah banyak jerawat pakai aplikasi mulus. Lebih mulus dari kulit bayi. Jadi jangan gampang tertipu dengan apa yang ada di dunia maya. Penyalahgunaan data kita harus waspadai. Dan kita harus beri pesan ini, anak muda Indonesia jangan bugil di depan kamera. Karena sekarang itu banyak orang selfie. Wah selfie gini sih gak apa-apa, selfie sama jemaat, ceklek, wah kelihatan. Tapi kalau sudah bugil di depan kamera, waduh ini bisa bahaya saudara-saudara. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita orang tua dan anak membangun komunikasi yang baik. Ada keterbukaan sehingga keluarga takut akan Tuhan dan melahirkan generasi unggul.
Tantangan kita makin hari bukan makin ringan, tapi makin berat. Tapi disinilah tugas kita sebagai orang tua untuk membentuk generasi yang hidup berkenan kepada Tuhan. Ada 5 hal yang hari ini saya bagikan sebagai tips bagaimana kita sebagai orang tua bisa berperan membentuk generasi unggul. Pertama tadi, suami istri harus saling mengasihi. Kedua, kita harus memenuhi kebutuhan anak-anak kita. Yang ketiga, kita harus membimbing anak takut akan Tuhan. Yang keempat, kita mempraktekkan 5 bahasa kasih. Dan yang terakhir, melengkapi diri untuk mendidik generasi digital. Pada akhir firman Tuhan ini, maukah kita berdoa untuk keluarga kita, khususnya bagi anak-anak kita, generasi yang akan datang. Karena serangan kepada generasi ini jauh lebih dahsyat dari apa yang kita alami pada masa kita kecil. Tapi saya percaya kalau kita berdoa, ada Roh Kudus yang menguasai kita dan memberikan kemenangan sehingga keluarga kita menjadi keluarga yang menyukakan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya. Mari kita berdiri, kita berdoa. Bersama keluarga